Aku tidak tahu di mana itu, tapi aku yakin seseorang tahu tentang informasi mengenai pesawat ruang angkasa, dan di sanalah kamu masuk. Ini adalah rencana Arkan. Dia tersenyum patuh pada Kinan. Sheila, sekarang tanggung jawab untuk mengamankan kristal energi yang tersisa dan pesawat ruang angkasa akan jatuh ke tanganmu. Tentu saja, jika aku tidak terjebak di sini dan kamu mendapati dirimu tidak memiliki apa-apa untuk dilanjutkan, mungkin aku bisa membantu memikul bebannya. Itu adalah petunjuk utama. Jika dia menginginkan bantuannya, maka dia harus melepaskannya. Apalagi yang kamu tahu, Kinan menekan. Itu saja, kata Arkan terbuka. Dia tertawa. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Anggap saja semua yang aku katakan sebagai lelucon. Kedengarannya seperti lelucon besar. Ramalan kiamat, pesawat luar angkasa, itu terlalu tidak masuk akal. Kamu benar, itu lelucon. Arkan tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, dia tidak berharap dia percaya padanya sejak awal. Ditambah lagi ini adalah masalah statistik. Semakin banyak orang yang mempercayainya, semakin kecil peluangnya untuk naik ke pesawat luar angkasa. Kinan berdiri dan menantangnya. Arkan, tidakkah kamu mempertimbangkan plot hole seperti, dapatkah sekelompok orang dari generasi sebelumnya tidak hanya memprediksi akhir dunia dengan tepat, tetapi juga menciptakan 2 pesawat ruang angkasa, satu untuk mereka pergi, dan satu lagi untuk digunakan oleh keturunan masa depan mereka beberapa dekade kemudian? Arkan tertegun dalam keheningan. Selain itu, apakah kamu tidak mempertimbangkan kebetulan yang aneh bahwa kedua ayah kita muncul di kota T 30 tahun yang lalu, dan menghilang 12 tahun yang lalu? Apa yang kamu miliki adalah bagian yang sangat kecil dari teka-teki. Wajah Arkan terkulai. Kinan tertawa. Oleh karena itu, kebenarannya mungkin tidak seperti yang kamu katakan. Sebelum mengetahui semua informasi, setiap teori hanyalah spekulasi, termasuk milikmu. Tidak, kamu salah. Mata Arkan bosan padanya. Pops tidak akan berbohong padaku. Dia telah mengambil pesawat ruang angkasa dan meninggalkan bumi. Anggap saja kamu benar. Mungkinkah dia pergi untuk alasan lain selain akhir dunia? Ramalan kiamat bukanlah hal baru dan mungkin dia menemukan beberapa informasi baru untuk memastikan validitasnya atau itu adalah sesuatu yang lain sama sekali. Namun, aku yakin mereka menemukan sesuatu yang penting dan aku akan menyelesaikannya. Jika kamu ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya, maka kamu harus bekerja sama denganku. Jadi sekarang beritahu aku, di mana kristal energimu? Arkan tertawa kecil. Aku tidak akan memberitahumu ini apapun yang terjadi. Ini adalah tawar-menawar terakhirku. Aku akan memberikannya kepadamu ketika akhir dunia tiba. Kamu menginginkannya sekarang? Tidak mungkin. Jadi kamu tidak mau memberitahuku? Kinan tersenyum. Aku tidak percaya pada hal-hal kiamat ini. Jika kamu menolak untuk memberitahuku, maka bersiaplah untuk tinggal di sini selamanya. Aku tidak keberatan tinggal di sini lebih lama karena kamu akhirnya akan datang. Belum lagi, aku memiliki kristal energi yang kamu butuhkan di tanganku, kata Arkan dengan percaya diri. Kinan menatapnya dengan dingin. Baiklah, kalau begitu bersiaplah untuk membusuk di sini seumur hidupmu. Sejujurnya, dia tidak berniat membiarkannya keluar sejak awal. Dengan perdagangan yang rusak, Kinan berbalik untuk pergi. Namun, dia memberitahu polisi untuk mengirim Arkan kembali ke sel penjaranya yang biasa, dan menyelamatkannya dari nasib berbagi sel dengan sodomi. Dia memang memberinya beberapa informasi, dia hanya bersikap adil. Dia benar-benar tidak keberatan menunggu Arkan untuk suatu hari menyerahkan kristal energinya karena dia tidak benar-benar percaya pada pembicaraan tentang hari kiamat ini. Juga, bahkan jika itu benar, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sedikit yang Kinan tahu, tepat setelah dia pergi,
beberapa bayangan misterius menyelinap ke dalam penjara yang menahan Arkan. Mereka menggunakan jalur rahasia yang akhirnya membawa mereka ke Arkan. Arkan yang lemah sedang berbaring di ranjangnya, bersiap untuk pensiun pada malam hari ketika dia mendengar pintu baja ke selnya dibuka. Itu diikuti oleh serangkaian langkah kaki yang berat. Arkan membuka matanya dengan waspada, tetapi kegelapan keseluruhan dan kelelahan dari interogasi sebelumnya membuatnya sehingga dia bisa melihat beberapa bayangan samar berdiri di samping tempat tidurnya. "Siapa kalian?" Arkan mengerutkan kening dan menatap mereka dengan gentar. "Tuan Arkan, saya dengar Anda mencari sesuatu yang khusus." Seorang pria bertanya dengan suara rendah. Tidak ada emosi dalam kata-katanya selain isyarat ancaman yang berat. Arkan kesulitan memahaminya dan pria itu melanjutkan, "Kamu pasti membawa benda itu juga. Di mana itu?" "Siapa kalian?" Arkan duduk dengan tergesa-gesa, seluruh tubuhnya menegang. Dia bisa mencium bahaya di udara. "Identitas kami tidak penting," jawab pria itu. "Anda hanya perlu memberitahu kami, di mana barangnya?" "Benda apa? Sepertinya kamu tidak mau bekerja sama." Saat pria itu menyelesaikan kalimatnya, Arkan merasakan kain seperti zat mencekik lehernya dari belakang. Arkan melebarkan matanya karena terkejut dan mulai meronta, tapi dia terlalu lemah. Tercekik di tenggorokannya menegang dan udara semakin tipis. Wajah Arkan berubah dari merah menjadi ungu. Namun, dia menyadari lawan tidak benar-benar ingin dia mati karena dia bisa saja mengakhiri ini lebih cepat. Arkan tahu mereka masih membutuhkan informasi darinya. Dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Pria di depannya bertanya lagi, "Ini terakhir kali aku bertanya, di mana benda itu?" Agak sulit dipercaya, tetapi baru pada saat itulah Arkan menyadari bahwa pria itu mengacu pada kristal energi. "Siapakah orang-orang ini? Bagaimana mereka tahu aku memiliki kristal energi?" Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benaknya. Namun, dia payah sampai akhir. Dia tidak akan menyerahkan lokasi pengungkit terakhirnya dengan mudah. Aku memberikannya kepada istriku. Benda itu ada padanya. Kamu bisa mendapatkannya dari dia." Arkan mengeluarkan kata-kata dari mulutnya dengan susah payah. Setelah mendengar ini, pria terkemuka memberi orang yang mencekik Arkan sinyal dengan matanya. Tatapan orang itu berubah dingin dan mengencangkan cengkeramannya. Arkan mulai berjuang seperti orang gila, tetapi dia akhirnya terlalu lemah. Hanya dalam beberapa detik, perjuangannya mulai melambat, seperti mainan angin yang kehilangan kekuatannya. Arkan meninggal dengan mata terbuka lebar karena tidak percaya. Pikiran terakhirnya adalah, "Tolong, aku sudah memberitahu kalian apa yang kalian inginkan. Mengapa kalian tidak membiarkanku hidup? Siapa kalian sehingga kalian bisa melenggang ke penjara dan membunuh seseorang?" Orang itu akhirnya melepaskan cengkeramannya setelah Arkan meninggal. Mereka kemudian memanipulasi adegan sedemikian rupa sehingga Arkan tampak seperti dia gantung diri. Untuk menyelamatkan citra penegak hukum, kematian Arkan tidak dirilis ke publik. Bahkan Kinan dan Vano tidak tahu tentang ini. Kinan tidak tahu bahwa bahaya besar sedang menghampirinya. Kinan mulai meneliti tentang apa yang Arkan katakan padanya setelah dia kembali ke villa. Dia mencoba menghubungi Leo melalui internet tetapi tidak berhasil. Setelah Kinan mengusirnya, Leo menjadi AWOL. Jika dia tahu pria itu bisa begitu sulit dipahami, dia akan mengawasinya dengan lebih baik. Kinan berputar di kursi kulitnya dan merenungkan apa yang Arkan katakan padanya. Sebenarnya, dia percaya sebagian dari apa yang dia katakan, tapi sayangnya, jawaban yang dia ungkapkan hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Namun, dia akan terus meneliti karena dia ingin menemukan ibunya. Sebagian dari dirinya juga takut bahwa ramalan kiamat itu benar, karena jika demikian, dia perlu melakukan sesuatu untuk putranya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.